Waktu berlalu, dan tahun-tahun berlalu. Pada hari ini, Qin Chen dan Yu Qiansu meringkuk bersama. Su Xiaoxiao tiba-tiba berlari dengan tergesa-gesa, dan berkata, "Qin Chen, aku akan memberitahumu." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia menoleh dengan wajah memerah, dan berkata dengan marah, "Bah, Qin Chen, bisakah kamu mengenakan pakaianmu tidak tahu malu?" Kata senjata roh peri ekor 9 itu. Qin Chen berkata, "Apa yang membuatmu malu karena kamu hanya alat?" Dia berdiri, datang ke belakang Su Xiaoxiao, menepuk pundaknya, dan berkata, "Oke, berbaliklah." Su Xiaoxiao menutup matanya dengan tangannya, menoleh sedikit, dan melihat bahwa Qin Chen telah mengenakan pakaiannya, dan dia merasa lega, dan berkata, tidak tahu malu." "Oke, apa yang kamu cari?" tanya Qin Chen. "Aku merasakannya, seharusnya sudah hampir sampai," kata Su Xiaoxiao. "Hampir sampai." Mata Qin Chen memadat, dan Qiansu langsung muncul ke harta suci terbang. Setelah beberapa bulan terbang, mereka telah menembus kedalaman Laut Void Tide. Setelah itu, mereka bertemu Void Monster Beast beberapa kali. Tempat di mana mereka datang saat ini adalah kehampaan yang kacau, dan ada aliran kehampaan yang bergolak di mana-mana di depan mereka. "Penatuamu, apakah itu di sini?" Qin Chen bertanya ketika dia muncul. "Tuan, ini hampir sampai. Menurut lokasi yang ditunjukkan pada peta, kita memiliki waktu paling lama setengah hari sebelum kita mencapai lokasi yang ditunjukkan di atas," jawab Mu Zifeng. "Yah, Flying Secret Tracer, izinkan aku mendesakmu untuk memulihkan kekuatanmu." Terbang beberapa bulan bukanlah masalah besar bagi Mu Zifeng, tetapi akan melelahkan. "Tidak, Tuan, saya baik-baik saja, biarkan saya datang," kata Mu Zifeng. "Tidak, menurutku peta harta karun itu agak aneh. Orang itu seharusnya tidak begitu baik. Mungkin ada beberapa situasi nanti. Lebih baik bagimu untuk kembali ke kondisi." Mendengar kata-kata Qin Chen, Mu Zifeng datang ke samping untuk memulihkan diri. Qin Chen mengendalikan harta suci terbang dan dengan cepat mendekati posisi di peta. Setelah setengah hari, gelombang aneh tiba-tiba datang dari kehampaan yang jauh, membuat hati Qin Chen terkejut. "Mungkinkah itu lokasi dan Dao dan Neng Dongfu?" gumam Qin Chen melihatnya dengan saksama, dan melihat bahwa dalam kehampaan yang jauh, gelombang kehampaan tirani yang menjulang ditransmisikan. Dengan santai, Qin Chen mengerutkan kening dan melihat ke depan dengan penuh perhatian. Pada saat yang sama, Yu Qiansu juga dengan curiga berkata, "Sao Chen, sepertinya ada banyak yuan suci di sana, sepertinya sangat hidup." Pada saat ini, Raja Pedang Mu Zifeng juga datang, dan berkata dengan ragu, "Tuan, memang ada banyak fluktuasi Sein Yuan di sana, dan sepertinya ada banyak orang di sana." Qin Chen juga mengangguk, dengan penglihatannya, bahkan jika jaraknya puluhan ribu mil, dia bisa melihat banyak orang bergerak ke sana, dan dari waktu ke waktu, ada satu atau dua pita terbang ke atas dan ke bawah, yang sepertinya cukup hidup. Jika itu benar-benar tempat rumah gua yang kuat, itu pasti sangat tersembunyi. Bagaimana itu bisa begitu hidup? Qin Chen baru ingat bahwa ketika orang itu memberinya peta sebelumnya, dia mengatakan kepadanya bahwa berita itu sudah menyebar. Mungkinkah banyak pasukan mengincar dan Neng Dongfu ini? Jika demikian, maka rumah gua dari kekuatan alkimia ini masih ada. Mungkinkah sudah dievakuasi? Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk dalam hati. Pantas saja pria itu rela memberinya peta. Jika sudah dikosongkan, bukankah dia akan pergi sia-sia? Qin Chen bingung, dan pada saat ini, cahaya pelangi terbang ke arahnya. Dalam cahaya pelangi, ada sesosok berdiri buram, dan langsung menyapa beberapa orang. Ekspresi Qin Chen berubah, dan dia dengan cepat berhenti mengendalikan artefak terbangnya. Setelah beberapa saat, cahaya pelangi terbang ke depan, cahayanya menghilang, menampakkan sosok seseorang. Orang ini terlihat muda,
tetapi memiliki tingkat kultivasi yang dekat dengan guru suci tahap akhir. Di pakaian yang dikenakannya, ada tulisan raja di dadanya. Orang kuat di sekte raja. Gumam Raja Pedang Mu Zifeng terkejut, menoleh untuk melihat Qin Chen, dan berkata, "Tuan, sekte raja ini adalah kekuatan di lautan Void Tide, tetapi tanah sekte harus agaknya jauh dari sini. Bagaimana mereka bisa muncul di sini?" Qin Chen perlahan menggelengkan kepalanya, memberi isyarat padanya untuk tetap tenang. Pada saat ini, Raja Panglima Perang di depan berteriak, "Tempat ini telah diambil alih oleh Raja Panglima Perang saya. Saya tidak tahu siapa yang mulia. Tolong tunjukkan KTP elektronik Tuan." Mendengar itu, Qin Chen mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat mengumbar, saling memandang dengan Raja Pedang Mu Zifeng dan Yu Qiansu, dan kemudian sosok itu bergetar, ketiganya menyingkirkan harta suci terbang dan menunjukkan sosok mereka bersama. Kemudian mereka bertiga segera mengikuti di belakang Panglima Raja Zong dan terbang menuju kehampaan. Qin Chen melihat ada tempat aneh di kehampaan, bukan hanya ada banyak master dari ras manusia, tetapi juga master dari ras lain. Saat ini orang-orang itu sedang sibuk di luar kehampaan itu, tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Sebelum kelompok 4 orang itu jatuh, raungan tiba-tiba datang dari kehampaan, seolah-olah guntur yang teredam menggelinding melintasi kehampaan, memekakkan telinga. Ekspresi ketiga Qin Chen semuanya berubah, tanpa sadar mendesak kekuatan dalam tubuh untuk mencegah kecelakaan. Namun, pemimpin Panglima Perang Zong yang memimpin jalan di depannya tampak tidak terkejut. Tidak hanya dia menghentikan langkahnya, tetapi dia juga mendongak dengan penuh minat. Mengikuti tatapannya, Qin Chen juga mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Suara guntur yang teredam terus berlanjut, dari dalam keluar, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari kehampaan. Setelah beberapa saat, terdengar suara keras. Dari kekosongan, sepotong sinar matahari disemprotkan, dan sinar matahari menyebar dalam lingkaran, lapis demi lapis, seperti riak, dan berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, Qin Chen tidak bisa menahan napas dalam-dalam, menunjukkan keterkejutan di wajahnya. "Baunya sangat enak, apa ini?" kata Raja Pedang Mu Zifeng tampak terkejut, dan dia tersedot ke dalam kehampaan. Pada saat ini, kehampaan dipenuhi dengan aroma yang kaya, yang membuat penciuman menyegarkan. Ini didengar oleh pemimpin perang Raja Zongqiang yang memimpin jalan. Dia melihat kembali ke Raja Pedang Mu Zifeng dan berkata, "Bukankah benar ketiganya juga tertarik dengan berita tentang gua alkimia ini?" Qin Chen terkejut, dan tiba-tiba tersenyum lalu berkata, "Itu benar, kami memang mendengar berita tentang kelahiran sebuah visi di Laut Void ini, tapi saya tidak tahu mengapa visi ini bisa lahir." Raja Zong menjawab, "Hehe, saya baru saja mendengar Lord Sovereign berkata bahwa ini seharusnya menjadi tanda bahwa harta aneh akan segera lahir." Saat suara itu jatuh, Qin Chen dan yang lainnya sudah tiba di lokasi kehampaan. Begitu Qin Chen mendekat, dia merasakan kekuatan mengerikan dari kehampaan yang ditransmisikan. Dalam kehampaan, ada serangkaian pengekangan yang kuat dan pola formasi, memancarkan aura yang membuat Qin Chen merasa berdebar. Aura terlarang yang kuat ini, rumah gua ini luar biasa. Wajah Qin Chen sedikit berubah, karena formasi dan batasan, bahkan dia merasa sangat rumit, dan itu jelas bukan formasi dan batasan yang normal. "Oh, kamu membawa orang baru ke sini lagi." Begitu Qin Chen dan yang lainnya jatuh, beberapa sosok terbang. Sosok-sosok ini berasal dari berbagai ras, dan salah satunya berwajah manusia dengan wajah mirip elang, dan sebenarnya ada tengkorak yang terukir di tubuhnya. "Bandit Void," gumam Mu Zifeng, wajahnya berubah. Sekelompok orang ini sebenarnya adalah Void Bandit. Pria elang itu tertawa muram saat mendengar kata-kata itu. Dia melirik Mu Zifeng dan merasakan aura menakutkan dari mendiang Saint Lord di tubuhnya. Hanya saja cibiran di sudut mulutnya terlihat. Teman ini, orang ini memang Bandit Void. Mereka semua tertarik dengan visi ini.
Beberapa yang hadir adalah perwakilan dari banyak kekuatan yang telah tertarik. Tolong jangan terlalu gugup tentang ketiganya, kata Raja Zong menjelaskan dengan sedikit senyuman. Qin Chen melirik sekelompok orang ini, dan tidak bisa menahan perasaan kagum di dalam hatinya. Kelompok orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mereka semua adalah master dari mendiang Saint Master. Kapan ada begitu banyak orang suci tahap akhir di Laut Pasang Surut ini? Perlu diketahui bahwa master seperti itu jarang terjadi bahkan di kota Dongguang, tetapi di sini, Qin Chen melihat beberapa sekilas, dan bahkan ada beberapa di kejauhan. Yang membingungkan Qin Chen adalah bahwa ada orang dari ras lain di sini. Tentu saja, yang membuat Qin Chen paling penasaran adalah bahwa Raja Perang Zong adalah kekuatan teratas di Laut Void Tide, mirip dengan benteng api, dan sebenarnya akan bersama Void Bandit. Seolah memahami keraguan Qin Chen, Raja Pedang Muzifeng menjelaskan dalam transmisi suara, "Tuan, ini adalah kedalaman Laut Void Tide. Aturan langit sulit ditembus, dan ini juga merupakan wilayah Void Bandit. Banyak kekuatan di sini adalah kelompok mereka, seperti King Sek of War, dan Fire Fortress. Mereka adalah kekuatan di alam surga, dan mereka dapat berdagang dengan beberapa alam surga. Pada saat yang sama, mereka juga akan diubah menjadi bandit void dan menjarah sumber daya saat dibutuhkan. Di lautan pasang surut ini, jika Anda melihat beberapa bandit dengan kekuatan lain, Anda tidak perlu terlalu peduli. Ini cukup bagus di sini. Di Laut Pasang Surut ini, akan ada beberapa pasar. Pasar-pasar ini terletak di benua yang ditangguhkan di Laut Pasang Surut. Volume transaksi tahunan luar biasa. Banyak kamar dagang teratas di surga akan berkumpul di kehampaan. Beli dan tukar harta karun di pasar, lalu bawa ke tempat-tempat seperti kota Dongguang untuk dijual. Ada banyak sekali bandit kosong di tempat itu. Sumber daya yang mereka rampas dari beberapa kekuatan dijual di sini." Begitu transmisi suara Muzifeng disampaikan, Raja Zong berkata, "Beberapa tuan, ayo ikut aku untuk melihat penguasa sekte rajaku." Qin Chen mengikuti pandangan orang itu dan melihat ke arah kehampaan, dan dengan cepat mengunci sosok yang menjulang tinggi tidak jauh dari sana. Orang ini memancarkan aura yang sangat menakutkan, hanya berdiri di sana, mustahil untuk diabaikan. "Tuan Sekte, 3 orang lagi tertarik dengan penglihatan di sini," kata Zong datang ke depan Master Sekte Raja Perang dan membungkuk untuk memberi hormat. Mendengar laporannya, Master Suci Raja Perang mengangguk, dan pikiran dewanya menyapu Qin Chen, Yu Qiansu, dan Muzifeng, merasakan kultivasi Master Suci di tahap akhir pedang Muzifeng. Dia tidak bisa menahan matanya memadat dan mengangguk. Ini dia Tuan Suci tahap akhir lainnya. "Yang mulia, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya tidak tahu siapa yang mulia," kata Master Sekte. "Haha." Raja Pedang Muzifeng segera melangkah maju. Orang tua ini hanya kultivator biasa, tetapi nama bergengsi dari Tuan Raja Perang. Orang tua ini sudah lama mengetahuinya, dan dapat melihat hari ini adalah sungguh luar biasa. Guru Suci Raja Perang tertawa, dan berkata dengan sopan, "Seorang kultivator biasa, hehe, berapa banyak kultivator biasa yang telah menembus tahap akhir Guru Suci tahun ini, jika Anda tidak ingin mengatakannya, tidak masalah. Saya mengerti, tapi tempat ini telah dikendalikan oleh pasukan utama kami di Laut Void Tide. Karena Anda di sini, lebih baik minggir atau menunggu pengaturan kami. Jika ada harta karun di sini, tentu saja Anda tidak akan hilang kesempatan. Zong Feng, kamu turunkan mereka dan tunggu di samping," ucap Tuan Raja Perang berkata dengan ringan. Zong Feng memimpin Qin Chen dan yang lainnya ke samping, dan berkata, "Kalian bertiga, tunggu di sini, jangan pergi ke tempat lain. Ini adalah tempat di bawah kendali kami. Jika Anda pergi ke daerah lain dan dipenggal oleh kekuatan lain, jangan salahkan kami. Jika ada sesuatu, Anda akan diberi tahu nanti," kata Zong Feng. Qin Chen melihatnya. Sudah banyak orang berkumpul di sini,
dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang ganas dan kekuatan yang luar biasa. Mereka tampaknya tim biasa berpasangan dan bertiga. Tunggu sebentar, Raja Pedang Mu Zifeng dengan cepat menghentikannya. Apalagi, jawab Tuan Raja Perang memandang Mu Zifeng. Mu Zifeng menyeringai, dan sebuah botol pil muncul di tangannya, dijejalkan ke tangannya, dan berbisik, "Saya ingin bertanya, bagaimana situasinya sekarang, dapatkah Anda menjelaskannya kepada kami?" Tuan Zong menyapu matanya ke dalam botol pil dan menemukan bahwa itu adalah sebotol pil Master Suci kelas menengah. Kemudian dia tersenyum puas dan berkata, "Jujur saja, sebenarnya ada formasi terlarang yang sangat mengerikan di luar kehampaan, dan itu belum berhasil ditembus." Mendengar itu, Qin Chen bergumam, bahkan kekuatan yang menakutkan seperti Raja Perang tidak dapat mematahkan batasan ini. "Apakah karena alam rahasia kuno di surga?" kata Qin Chen tersentak kaget. Master Zong berkata, "Alam rahasia ini pasti berada pada tingkat yang mulia Zun. Jika tidak, beberapa kekuatan utama kita tidak mungkin tidak bisa memecahkannya." "Warisan yang mulia," gumam Qin Chen menunjukkan ekspresi terkejut, "jadi tidak ada yang pernah memasuki dunia rahasia ini." Kata Qin Chen tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang jelas. Qin Chen bertanya lagi, "Karena saya menunggu di sini dan akan mengambil tindakan bersama, saya tentu saja tidak keberatan, tetapi jika batasannya benar-benar dapat dilanggar, bagaimana harus mendistribusikan isinya?" Tuan Raja Perang menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, "Saya tidak tahu ini. Ini adalah hasil diskusi bersama antara beberapa kekuatan besar. Itu juga sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh tuan-tuan." "Oke, itu semua berita untuk Anda." Ketika kata-kata itu jatuh, orang ini pergi tanpa penjelasan apapun, dan tidak memberi Qin Chen kesempatan untuk bertanya lagi. Setelah orang ini pergi, ketiga Qin Chen saling memandang, dan mereka bertiga diam-diam berjalan ke samping, dengan ekspresi sedikit jelek. "Sao Chen, ini tidak benar, menurut apa yang pihak lain katakan, Void Secret Realm ini baru ditemukan belum lama ini, tetapi ketika Void Bandit memberimu peta harta karun, itu terjadi beberapa bulan yang lalu." Kata Yukiansu mengerutkan kening. Memang ada keanehan dalam hal ini, sekte raja sebelumnya tampaknya salah. Kata Qin Chen mengerutkan kening. Raja Pedang Mu Zifeng melihat sekeliling dan berkata, "Tuan, memang ada beberapa pembudidaya biasa di Laut Void Tide di dekatnya. Soalnya, Shen Yuan pada mereka semua membawa kekuatan unik dari Void Tide Sea. Orang-orang ini hidup sepanjang tahun di Void Tide Sea, itu tidak terlihat palsu, sepertinya tertarik dengan berita di sini." Mata Qin Chen berkilat dan berkata, "Saya yakin bahwa bandit Void yang minta dimurnikan buah asal Dao Surgawi sebelumnya, memang telah memasuki gua ini, karena aroma aneh sebelumnya adalah aroma campuran semacam pil dan obat suci. Seperti biasa, tempat ini kemungkinan besar adalah rumah gua dengan alkimia yang kuat, tidak diragukan lagi." Lalu Raja Pedang Mu Zifeng bertanya dengan bingung, "Tapi ada segel terlarang. Bagaimana dia bisa masuk?" Hanya ada satu penjelasan, yaitu orang tersebut memang masuk sebelumnya. Tapi entah kenapa, ada formasi terlarang di sini, sehingga bisa menjelaskan mengapa dia tahu bahwa itu adalah gua dengan alkimia yang kuat. Tapi apa tujuannya memberi kita peta harta karun? Yukiansu bertanya dengan curiga. Apakah dia memberikannya kepada kita atau tidak? Apakah ada perbedaan? Jawab Qin Chen melihat sekeliling dan tersenyum. Yukiansu tertegun. Memang, mengingat mereka, hanya ada 3 dari mereka, tetapi sekarang ada begitu banyak praktisi yang berkumpul di sini, dan bahkan ada kekuatan teratas seperti Raja Perang. Pihak lain pasti mencari bantuan. "Tuan, jika orang itu memasuki tempat ini, dan kemudian tidak bisa masuk karena formasi terlarang, maka dia akan menyampaikan pesan dan menarik begitu banyak ahli untuk datang. Orang ini sangat mungkin berada di antara orang banyak." Kata Raja Pedang Mu Zifeng tiba-tiba. "Saya mengerti." Qin Chen tiba-tiba mencibir, dan segera menarik perhatian Mu Zifeng dan Yukiansu.
Tujuan orang ini memberi kita peta harta karun mungkin untuk menarik kita untuk mendapatkan harta dari kita bukan. Orang ini memberi saya buah sumber untuk saya sempurnakan, tetapi dia masih berpikir memeras dan mengancam saya, dia pasti memiliki dendam di hatinya. Tujuannya menarik kita adalah untuk mengambil obat dariku. Qin Chen mencibir, orang ini juga tahu bahwa saya pasti memiliki banyak pil di tubuh saya. Dia tahu betul bahwa selama saya tertarik dengan peta harta karun ini, saya pasti akan datang ke sini. Selama dia bersembunyi di kerumunan ini dan memakan kita secara diam-diam, dia bisa mendapatkan semua bahan dan pil dari toko pil Tianwu. Ini perhitungan yang dalam, kata Qin Chen. Tuan, bukankah kita dalam bahaya? Hati Mu Zifeng tenggelam, melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan pria bertopeng yang datang ke Tianwu Danpu. Bahaya, tidak untuk saat ini. Pikirkan tentang itu. Pertama-tama, orang ini tidak akan pernah berani melakukan apapun kepada kita sebelum larangan itu dilanggar, karena dia akan mengekspos dirinya sendiri ketika dia melakukannya, kata Qin Chen tertawa. Orang ini pernah masuk ke sini sebelumnya, tapi dia memiliki sumber daya di tangannya yang tidak dimiliki orang lain. Itulah situasi di dunia rahasia. Karena ada sumber buah surgawi di dalamnya, secara alami akan ada hal-hal top lainnya. Bagi mereka, hal yang paling penting adalah untuk mendapatkan warisan kekuatan alkimia terlebih dahulu. Lagi pula, ini adalah rumah gua yang kuat di atas tingkat yang mulia Sun. Dia hanya akan menindak kita setelah dia mendapatkan warisan di sini, dan dia mungkin belum tahu. Kita telah menembus rencananya. Selama kita menemukan kesempatan, temukan orang ini, dan ikuti orang ini ke dalam gua, lalu bereskan. Kata Qin Chen menyeringai. Tuan, saya mengerti, ini benar-benar rencana yang bagus. Raja Pedang Mu Zifeng tiba-tiba berseru. Saat ini, Tuan Sekte Raja Perang menyapu pandangannya ke bawah, dan berkata, semua temanku seharusnya tertarik dengan pemandangan tempat ini. Anda telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Semua orang telah melihat bahwa ada penjaga formasi terlarang di sini. Saya harap Anda dapat mendobrak batasan ini dengan saya nanti, dan memasuki dunia rahasia yang terhormat ini untuk mencari dan melihat apa yang ada di dalamnya. Harta karun apa yang ada di sana? Kata Raja Perang. Tuanku Raja Perang, saya ingin bertanya, jika larangan itu dilanggar, bagaimana isinya akan didistribusikan? Anda memiliki kekuatan terkuat. Jika Anda benar-benar ingin merebutnya, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapat bagian. Apalagi di sini ada juga banyak Void Bandit, bahkan Void 18 Thief yang terkenal, serta master dari ras lain. Bagaimana Anda bisa yakin untuk mempercayai mereka? Di tengah kerumunan, tiba-tiba terdengar suara tajam, dan tidak menentu, sehingga sulit untuk mengetahui sumber suara tersebut. Begitu ucapan ini keluar, semua orang terdiam, dan mata mereka memandang ke arah Raja Perang Saint Lord. Jelas semua orang sangat prihatin dengan masalah ini, dan itu juga menjadi perhatian semua orang. Mendengar ini, Lord of War tidak bermaksud kesal sedikit pun. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, saya bisa memahami kekhawatiranmu, dan aku tidak bisa memberimu jaminan apapun di sini. Faktanya, saya memiliki kekhawatiran yang sama.